urutan perkembangan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Reaksi terhadap rangsang luar telah dimulai sangat awal. Ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur atau ovum tunggal, ovanya adalah jamak, dan sel laki-laki atau spermatozoa tunggal atau spermatozoon dalam bentuk jamak. Kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau gonad. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita atau ovarium, dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria atau testes. Kemungkinan terjadinya pembuahan semacam itu telah ditentukan secara alamiah sekali dalam 28 hari, seringkali sekitar pertengahan siklus menstruasi. Sebuah telur dalam salah satu kandung telur menjadi masak dan bergerak pelan masuk ke dalam rahim. Perjalanan ini memakan waktu sampai 3 atau 7 hari. Dan apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi pembuahan, maka lenyaplah telur dalam rahim, seperti penjelasan Monks dan kawan-kawan tahun 1992. Bila telur dalam perjalanan bertemu dengan spermatozoa dan masuk melalui dinding telur, maka terjadilah pada detik-detik hal-hal sebagai berikut. Pertama, sel benih melepaskan 23 bagian kecil-kecil dari dirinya yang disebut kromosom. Pada saat itu, pecahlah inti telur dan lepaslah 23 kromosom. Kromosom ayah dan kromosom ibu lebur menjadi satu dan membentuk bakal keturunan bagi anak. Kromosom tadi mengandung bagian yang lebih kecil lagi yang membawa faktor-faktor keturunan yang sesungguhnya, yang disebut dengan gen, sesuai dengan penjelasan Monks dan kawan-kawan tahun 1992. Periode prenatal berlangsung selama 290 hari atau kurang lebih dari 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Hurlop pada tahun 1993 mengatakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender. Bertentangan dengan itu, para ilmuwan menggunakan bulan yang lamanya 28 hari atau lunar sebagai tolak ukur. Ini bertepatan dengan periode siklus menstruasi wanita. Urutan perkembangan dalam periode prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat-alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu, dan juga kurang lebih pada usia prenatal ini yang sama pada semua fetus. Perkembangan yang teratur menurut skema tertentu sebelum dan sesaat sesudah dilahirkan merupakan hal yang sangat penting. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya, sesuai dengan penjelasan Moh dan kawan-kawan tahun 1998. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian sesuai penjelasan Hurlop 1992, yakni 1. Periode zigot berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir minggu bulan kedua. 3. Periode janin berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Menurut penjelasan Monks dalam tahun 1998, membagi periode prenatal menjadi 1. Fase germinal atau waktu 2 minggu pertama, 2. Fase embrional waktu 6 sampai 8 minggu berikutnya, dan 3. Fase fetal yaitu mulai minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Santrop, dijelaskan pada tahun 2002. Periode pertama adalah periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan prenatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ini merupakan meliputi penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel, dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot yang terdiri dari 100 hingga 150 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk.
Blastokis adalah lapisan dalam sel yang berkembang selama periode germinal. Tropoblast ialah lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal. Sel-sel ini kemudian menyediakan gizi dan dukungan bagi embrio. Implantation adalah pelekatan zigot ke dinding kandungan, berlangsung sekitar 10 hari setelah pembuahan. Yang kedua, yaitu periode embrionik atau biasa disebut sebagai periode embrionis, merupakan periode perkembangan pranatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisahan sel akan meningkat dan sistem dukungan bagi sel tersebut dan organ-organnya akan mulai nampak. Ketika zigot mendekati dinding rahim, sel-selnya akan membentuk 2 lapisan. Masa sel tersebut disebut sebagai embrio. Embrio yang sudah terbentuk terdiri dari yang pertama yaitu lapisan bagian dalam yaitu disebut sebagai endoderm yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Yang kedua adalah lapisan yang paling luar sel disebut sebagai ektoderm dan lapisan yang paling tengah disebut sebagai mesoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi sistem syaraf penerima sensor misalnya yaitu telinga, hidung dan mata, dan bagian kulit misalnya rambut dan kuku, sedangkan mesoderm akan berkembang menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, dan juga sistem reproduksi. Ketika ketiga lapisan embrio terbentuk, sistem dukungan kehidupan bagi embrio matang dan berkembang dengan cepat. Sistem dukungan kehidupan ini meliputi yaitu ari-ari, tali pusar, dan ambrion, dan lebih dijelaskan dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ari-ari atau biasa disebut sebagai plasenta, merupakan suatu sistem dukungan yang dalam kehidupan yang terdiri dari sekelompok jaringan yang terbentuk piring yang di dalamnya pembuluh darah dari ibu dan anak mengait tapi tidak saling menyatu. Yang kedua yaitu tali pusar atau umbilical cord adalah suatu sistem hubungan kehidupan yang mengandung 2 pembuluh nadi dan 1 pembuluh vena yang menghubungkan antara bayi dengan ari-ari. Molekul-molekul yang sangat kecil seperti udara, air, garam, makanan dari ibu dan karbon dioksida serta kotoran pencernaan dari darah embrio berpindah dari ibu kepada bayi dan dari bayi kepada ibu. Molekul-molekul yang besar tidak dapat berpindah melalui dinding ari-ari, meliputi sel darah merah dan zat-zat berbahaya seperti kebanyakan bakteri. Kotoran ibu dan zat-zat berbahaya seperti kebanyakan bakteri, kotoran ibu dan hormon. Mekanisme yang mengatur perpindahan zat-zat melalui hambatan ari-ari itu kompleks dan masih belum seluruhnya dipahami. Selama minggu keempat, penampakan pertama sistem saluran kencing alat kelamin akan kelihatan dan kuncup lengan serta kaki akan mulai muncul. 4 bilik jantung terbentuk dan pembuluh darah akan naik ke permukaan. Dari minggu kelima hingga minggu ke-8, lengan dan kaki akan selanjutnya berpisah. Pada saat inilah wajah mulai akan berbentuk tetapi masih begitu tidak dapat dikenal. Bidang usus berkembang dari struktur wajah yang tersusun bersama. Pada usia 8 minggu, janin akan sedang berkembang, beratnya kira-kira sekitar 1/30 ons dan panjangnya yaitu 1 inci. Proses pembentukan organ yang berlangsung selama 2 bulan ini, 2 bulan pertama ini perkembangan pranatal yang disebut sebagai organogenesis. Yang ketiga yaitu amnion yang merupakan suatu keranjang yang berisi cairan bening yang di dalamnya embrio yang sedang berkembang sedang mengapung. Seperti halnya dengan ari-ari dan tali pusar, amnion berkembang dari telur yang dibuahi, bukan dari tubuh ibu. Pada kira-kira usia 16 minggu, ginjal janin akan mulai memproduksi air kencing yang merupakan sumber utama cairan amniotis hingga trimester ketiga.
Ketika beberapa cairan dikeluarkan dari paru-paru oleh janin yang sedang bertumbuh, isi cairan amniotis tersebut akan meningkat 10 kali lipat dari usia ke-12 hingga 40 minggu kehamilan dan dikeluarkan dengan berbagai macam cara. Sebagian akan ditelan oleh janin dan sebagian lagi akan diserap melalui tali pusat dan selaput yang menutupi ari-ari. Cairan-cairan amniotis yang penting sangat penting dalam menyediakan lingkungan dan suhu untuk menjaga kelembaban yang terkendali dan serta melindungi janin dari guncangan. Beberapa perkembangan penting dari embrionis antara lain pada minggu ketiga, saluran syaraf yang pada akhirnya menjadi susunan tulang belakang yang akan berbentuk pada usia kira-kira sekitar 21 hari mata akan mulai kelihatan, dan pada usia ke-24 hari sel untuk jantung akan mulai terpisah. Yang ketiga, yaitu periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya akan berlangsung sampai 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons itu, janin akan semakin aktif, menggerakkan tangan dan kakinya, membuka dan menutup mulutnya, dan menggerakkan kepalanya. Wajah, dahi, kelopak mata, hidung, dan dagu dapat dibedakan. Demikian pula dengan lengan, bagian atas, tangan, tungkai, serta alat kemaluan dapat diidentifikasi sebagai laki-laki ataukah perempuan. Pada akhir bulan keempat, janin akan mulai tumbuh hingga 5,5 inci panjangnya dan beratnya akan sekitar sampai 4 ons. Pada saat ini, percepatan pertumbuhan yang terjadi pada tubuh bagian bawah, refleks prenatal semakin kuat. Gerakan-gerakan dengan lengan dan kaki dapat dirasakan untuk pertama kalinya, dan pada akhir bulan kelima, panjang janin kira-kira 10-12 inci dan beratnya akan mencapai 0,5 sampai dengan 1 pon. Struktur kulit pun akan sudah mulai terbentuk, misalnya kuku jari kaki dan kuku jari tangan. Janin akan semakin aktif dan memperlihatkan keinginan akan suatu posisi tertentu dalam kandungan. Pada akhir bulan ke-6, panjang janin kira-kira akan mencapai 14 inci dan beratnya naik sekitar 0,5 sampai 1 pon lagi. Mata dan kelopak mata akan benar-benar terbentuk. Suatu lapisan rambut halus akan menutupi kepala, refleks menggenggam akan muncul, dan pernafasan yang belum beraturan akan terjadi. Pada akhir bulan ke-7, panjang janin 14-17 inci dan naik beberapa pon lagi hingga beratnya mencapai 2,5 sampai 3 pon. Selama bulan ke-8 dan ke-9, janin akan tumbuh lebih panjang dan semakin bertambah beratnya lagi kira-kira 4 pon. Ketika lahir, rata-rata bayi Amerika beratnya 7 sampai dengan 7,5 pon dan tingginya sekitar 20 inci, dan pada 2 bulan terakhir jaringan lemak akan berkembang dan fungsi berbagai sistem organ misalnya jantung dan ginjal. Adapun pertumbuhan dan perkembangan utama janin selama 3 trimester mulai periode geminal sampai fetal dan dapat dirinci dalam 3 tabel yang disajikan sebagai berikut. Berikut ciri-ciri pertumbuhan fetal pada trimester pertama atau 3 bulan pertama. Pada masa pembuahan hingga 4 minggu kehamilan, fetal disebut sebagai telur atau ovum dengan ciri-ciri memiliki panjang kurang dari 1/10 inci, awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem syaraf, usus, jantung, dan paru-paru. Kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh. Pada masa 8 minggu kehamilan, fetal disebut sebagai embrio dengan panjang kurang dari 1 inci, wajah sudah berbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki bergerak, otak mulai membentuk, serta denyut jantung janin dapat dideteksi dengan ultrasound. Pada masa 12 minggu kehamilan, fetal disebut sebagai fetus atau janin dengan panjang sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 1 ons. Dapat menggerakkan lengan, kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari mulai muncul, dapat tersenyum, memberengut, mengisap, dan menelan.
Jenis kelamin dapat dibedakan dan dapat kencing. Berikut pertumbuhan fetal pada trimester kedua atau 3 bulan pertengahan. Pada masa kehamilan 16 minggu, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang sekitar 5,5 inci dan beratnya 4 ons. Denyut jantung kuat, kulit tipis yang tembus pandang, memiliki rambut halus atau lanugo yang menutupi tubuh, kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah berbentuk, serta gerakan-gerakan terkoordinasi yang dapat berguling di dalam cairan amniotis. Pada masa kehamilan 20 minggu, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang 10-12 inci dan beratnya 0,5-1 pon. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop biasa, menghisap ibu jari, dapat tersedak, serta rambut, bulu mata, dan alis mata mulai muncul. Pada 24 minggu masa kehamilan, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang 11-14 inci dan beratnya 1-1,5 pon. Kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung atau vernix caseosa. Mata mulai membuka, mekonium berkumpul di dalam usus besar, dan mampu memegang dengan kuat. Berikut ciri-ciri pertumbuhan fetal pada trimester ketiga atau 3,5 bulan terakhir. Pada masa kehamilan 28 minggu, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang 14-17 inci dan beratnya 2,5-3 ons. Bertambahnya lemak dalam tubuh, sangat aktif, dan gerakan pernapasan yang belum sempurna mulai muncul. Pada masa kehamilan 32 minggu, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang 16,5-18 inci dan beratnya 4-5 pon. Memiliki periode tidur dan bangun, berada dalam posisi lahir, tulang kepala lembut dan lentur, serta zat besi disimpan di dalam hati. Pada masa kehamilan 36-38 minggu, fetal memiliki ciri-ciri dengan panjang 19 inci dan beratnya 6 pon. Kulit kurang mengkerut, vernix caseosa tipis, lanugo umumnya sudah hilang, kurang aktif, serta memperoleh kekebalan dari ibu. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Ada beberapa pengaruh prenatal yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor lingkungan. Faktor ekstrem yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain adalah sinar ronsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas, belajar diskriminatif, dan tingkah laku persetubuhan. Selanjutnya yaitu pemakaian obat-obat penenang seperti softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangan. Selanjutnya yaitu ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan syaraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makan. Selanjutnya yaitu tahayul. Tahayul di Indonesia masih menjadi masalah, terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya membunuh seekor ular, maka anak yang akan dilahirkan kulitnya bersisik seperti ular. Selain itu, ibu hamil sering ngidam, misalnya menginginkan makanan-makanan yang aneh, buah-buahan masam, dan bau-bauan tertentu. Hal itu dapat diterangkan bahwa dalam diri ibu adanya pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Faktor yang kedua adalah sikap ibu. Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Namun, hasil penelitian Gessler di Jerman Timur dan Sears et al. Di Amerika menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak berubah mempunyai sikap yang positif terhadap anak sesudah dilahirkan. Selanjutnya yaitu implikasi pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan agar bayi yang dilahirkan normal.
Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidupnya, menurut Hurlock 1992. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan keabnormalan bayi yang dilahirkan yang disebabkan dari dalam kandungan. Antara lain yang pertama, kekurangan nutrisi, infeksi, dan luka-luka serta keracunan sewaktu dalam kandungan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan keguguran atau abortus. Yang kedua yaitu sewaktu ibu mengandung menderita penyakit kolera, tipus, malaria, tropika kronis, gondok pada waktu mengandung muda, sifilis, gabak, TBC, sehingga ada pengaruh buruk pada janin. Bayi yang lahir mungkin akan menderita toksemia, yaitu peristiwa keracunan pada darah, sehingga terjadi abnormalitas pada sistem syaraf atau neuron. Yang ketiga yaitu terjadi intosiaksiten atau keracunan pada janin, karena ibu sewaktu mengandung minum obat-obatan penenang beracun. Juga obat kontraseptif aktif hamil yang sangat kuat mengandung racun. Namun obat tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis, menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat dicegah dan diobati.